ahli gizi, apalagi punya basic bisnis kuliner. Tapi Gen Z yang satu ini bisa kebanjiran cuan dari berjualan smoothies, bos. Bukan sekedar smoothies biasa, karena smoothies yang dijual ada sentuhan karya seninya gitu. Nah loh, jadi ini karya seni yang bisa dimakan dong ya. Tuh, lihat aja tampilannya. Wah, kalau smoothiesnya secantik ini sih, kita mau makan juga sayang ya, bos. Smoothies yang awalnya terkenal sebagai cemilan sehat nih, sekarang trennya mulai bergeser, bos, jadi cemilan kekinian. Ini karena udah mulai banyak kafe-kafe yang jualan smoothies dengan berbagai macam varian. Gak mau kalah, Fawaz dan teman-temannya juga beraniin diri buat nyemplung di dunia persmoothisan ini. Tapi nggak mau asal nyemplung aja, bos. Mereka bikin signature yang sulit orang-orang untuk tiru. Di sini kan kita nambahin yang art itu ya. Tapi selain itu juga kita di sini nggak ada pakai gula. Tapi kita pemanisnya ya murni dari buah itu sendiri sama kita dari madu. Yes, ini dia, bos. Sentuhan seni yang jadi signature di kedai yang udah beroperasi dari Februari 2025. Ide ini muncul dari Fawaz yang kuliahnya emang di bidang seni gitu, bos. Biar bakatnya tetap bisa tersalurkan, smoothies ini nih yang Doi pilih sebagai kanvasnya. Karena basic aku sendiri ya, kita juga sempat lihat referensi juga. Akhirnya sama teman-teman ya, sama partnernya, ya udah kita coba kembangin ini dan ternyata alhamdulillah malah kita launching yang menu yang ada artnya ini malah alhamdulillah sampai sekarang sustain dan bisa dibilang viral lah di Jogja. Buat smoothies yang seestetik ini nih, harganya masih affordable kok, bos. Mulai dari 30 ribuan aja. Customer udah dapat smoothie sehat, enak, dan bisa buat kasih makan media sosial juga. Tapi kalau mau nikmatin smoothies di sini emang harus sabar, bos. Karena proses pembuatannya yang ekstra detail dan gak semua staff di sini bisa serve smoothies art ini, bos. Ketika antri, terus outlet itu lagi rame, terus pesanan menumpuk itu mungkin kelemahan kita mungkin di situ. Jadi tunggunya agak sedikit lama karena memang art itu kan kita harus gantian satu persatu ya. Beneran seramai itu, bos. Dalam sehari aja nih, per outletnya bisa laku ratusan porsi smoothies. Dan tiap weekend, udah pasti deh waiting listnya bakalan panjang. Saking banyaknya peminat, Fawaz dan teman-temannya berani buka outlet kedua, meski belum genap 2 tahun berbisnis loh, bos. Kita punya USP yang benar-benar nggak bisa ditiru sama orang di saat ini ya. Karena kan itu satu-satunya di Jogja dan benar-benar ketika orang lihat di konten kita ya benar-benar eye-catching dan itu benar-benar sangat. Ya yang namanya cewek kan pasti dia gampang buat pengen. Nah, kita lebih maininnya awalnya dari produk itu sendiri sih. Kalau target utamanya ciwi-ciwi nih, bos, wajib deh tuh bikin produk yang secara visual menarik, ada pendekatan emosional, dan bisa memberikan pengalaman sosial yang baik, bos. Kalau semuanya udah checklist, dijamin deh, geng cewek-cewek FOMO pasti pada rame-rame borong dagangan kita, bos. Meski sekarang lagi viral-viralnya nih, tapi tetap aja ada beberapa kendala yang masih dialamin di bisnis smoothies ini. Mungkin pasti komplain itu ada ketika yang nggak sesuai sama seleranya. Terus mungkin kalau misalkan cuaca mungkin lagi hujan segala macam itu udah pasti turun omset. Buat R&D menunya ya kita bener-bener yang nyoba-nyoba sendiri. Dan ketika kita nyoba apakah enak atau enggak tuh kita bener-bener nawarin ke teman-teman cewek kita. Kira-kira ini udah oke nggak rasanya? Yang penting yakin dulu aja ya, bos. Dan pastiin semua bahan yang dipakai beneran punya kualitas yang baik. Jangan lupa catat semua kritik dan saran dari orang-orang sekitar. Terus evaluasi deh ke produknya. Ini baru sedikit tips aja dari Mincuan. Fawaz juga punya tips sukses ala Doi nih, bos. Nah bos, kalau pengen kayak Fruitavora, kuncinya cuma konsisten, semangat, dan jangan lupa bahagia. Yang penting, cuan bos.
Bos-bos, kalau dengar kata jus, kebanyakan orang langsung ngebayangin yang segar-segar, cepat, dan harga yang terjangkau. Tapi di balik segelas jus, sebenarnya ada rantai bisnis panjang dari petani sampai ke meja konsumen loh. Sekarang, Mincuan mau ajak bos-bos ngeliat nih, gimana caranya buah yang dulu dianggap nggak bernilai, kini bisa diubah jadi bisnis yang terus berputar. Halo, nama saya Morset, owner dari Jusmo. Ini memperkenalkan jus yang berbeda dari tempat lain. Jusnya digenjot. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, Mursito sudah lebih dulu bermain di hulu. Bukan jualan minuman, tapi mengolah buah segar jadi beku. Sebuah model bisnis yang jarang dilirik, tapi punya peran penting di industri makanan dan minuman. Di daerah seperti Jogja, banyak buah melimpah saat panen, bos. Tapi tanpa sistem penyimpanan, nilainya bisa jatuh bahkan terbuang. Itu kita pengolahan buah beku, Mbak. Boleh dibilang kalau di Jogja Jateng itu kita pelopor. Pelopor produksi buah beku yang sudah bersertifikasi. Model buah beku ini penting, bos, karena memotong satu masalah besar di sektor pertanian, yaitu fluktuasi harga saat panen raya. Dengan dibekukan, buah bisa disimpan lebih lama, distribusi lebih luas, dan nilai jual petani bisa terjaga. Dari sini terlihat, bisnis ini nggak cuma jualan produk, bos, tapi juga membangun sistem yang rapi. Awal mula ya, kita touring ke tujuannya ke Lombok waktu itu. Lewatlah di daerah Banyuwangi namanya Alas Gumitir. Di situ itu buah sirsak, walah udah nggak ada nilainya gitu. Nah, dari situ saya timbullah, wah ini mau tak bikin apa gitu. Dari situlah tercetus ide saya mengolah buah beku. Agar sistem ini berjalan konsisten, nggak cukup sekedar beli buah di pasar aja. Mursito memilih jalan yang lebih panjang tapi kuat, yaitu kemitraan langsung dengan petani. Langkah awal kita tetap harus bermitra, Mbak. Kita bermitra, kita ngasih bibit, ngasih pupuk, ngasih edukasi ke mitra kita itu. Misalnya nih, kita ada PO bulan depan atau tahun depan itu stroberi banyak gitu. Mau nggak mau kan kita harus nanam buah yang banyak juga agar tidak kekurangan stok bahan yang diminta. Itu terus sistemnya seperti itu. Bos, saat permintaan datang dari berbagai daerah, satu gudang aja jelas nggak cukup. Maka itu, produksi dibuat mendekat ke sumber buah. Strategi ini bisa menekan biaya logistik dan menjaga kesegaran bahan baku. Untuk tempat produksi ada 6 tempat sih, Mbak, sebenarnya. Yang dekat dengan hasil pertanian pribadi saya dari kebun itu maupun mitra. Di Magelang ada, di Jogja ada, di Banyuwangi itu ada, di Kediri juga ada, di Bandung juga ada. Dalam bisnis makanan, daya simpan itu kunci. Buah beku nggak cuma soal dingin, tapi soal kontrol proses. Suhu rendah memperlambat aktivitas mikroba dan menjaga tekstur serta nutrisi buah. Itulah kenapa produk frozen fruit bisa dipakai bulanan, tahunan, tanpa bahan pengawet tambahan. Bos, ini tak kasih tips cuan bosnya. Pertama, harus fokus pada bisnis. 2, harus berinovasi. 3, harus selalu konsisten terhadap bisnis yang dilakukan. Dan yang paling penting, cuan bos. Nanti kita lihat gambar-gambar adik-adik. Bosku, gimana kalau ada wisata yang bayarnya sesuka hati kamu? Mau ngasih berapa aja? Boleh. Namanya Pay As You Wish. Eits, jangan salah bos. Justru cara ini malah bikin peserta makin puas dan cuannya bisa makin deras loh. Ya, Raden Saleh. Nah, orang di balik pengalaman itu adalah Kak Pam Pam.
Modalnya nggak muluk-muluk, cuma jago ngomong, percaya diri, dan bisa bikin orang betah ikut turnya. Jaga rumah kita, tuh ya. Halo bos, perkenalkan nama saya Pam Pam dari Jakarta Good Guide, penyedia jasa walking tour. Mau tahu gimana bisnisnya? Simak, cuan bos. Selamat pagi semuanya adik-adik. Bos, dari doyan cuap-cuap ini bikin Pam-Pam jadi luas depan siapa saja. Sampai anak-anak aja betah nih dengerinnya. Oh iya, Pam-Pam ini adalah pemandu wisata di Jakarta Good Guide sejak tahun 2016. Peserta yang Kak Pam-Pam pandu biasanya orang dewasa, bos. Tapi spesial hari ini pesertanya anak-anak yang sedang dibiasakan wisata minim gadget dan bikin badan sehat. Untuk rute Cikini ini, bos, peserta tur bisa melihat bangunan bersejarah, ada juga deretan toko-toko dengan nuansa tempo dulu. Bos, JGG atau Jakarta Good Guide tempat Pam-Pam bernaung ini adalah operator tur jalan kaki yang menyusuri wilayah bersejarah atau bernilai budaya. Namanya Bapak Hashim Ning, kawan baiknya Soekarno, dan keponakannya Bung Hatta. Uniknya, setiap peserta, meski turnya jalan kaki, keselamatan tetap jadi prioritas ya, bos. Jalannya nggak boleh sembarangan, harus di area trotoar. Selain bikin badan pesertanya jadi sehat, wisata tur jalan kaki ini juga tanpa emisi karbon. Ih, cakep kan? Pada awalnya peserta di Jakarta Good Guide itu sebenarnya adalah tamu-tamu asing dari luar negeri. Pasti antusias Kak, apalagi di sini kita bisa kenalan bareng, bisa kenalan sama orang yang tidak kita kenal, dan bisa sehat bersama. Siapa sangka ya, bos? Walking tour yang menjadi kebiasaannya para wisatawan mancanegara ternyata diterima baik oleh orang Jakarta. Dari yang awalnya cuma 4 atau 5 orang dalam satu trip, sekarang bahkan bisa mencapai 85 orang peserta. Tentu aja ya, bos, kalau pesertanya kebanyakan akan dipecah jadi beberapa tim. Juga dari yang awalnya cuma 4 rute di Jakarta, sekarang sudah mencapai 80 rute. Jadi nggak cuma doyan ngomong ya, bos, tapi sebagai guide, apa yang kita ucapkan juga harus ada isinya. Dari informasi umum, sejarah, hingga isu terkini. Dari jalur-jalur dibeli sama Hasanah. Wisata tur jalan kaki ini bisa diikuti mulai dari anak-anak hingga dewasa, bos. Dan bukan cuma di Jakarta aja, tapi sudah meluas ke Bandung, Malang, hingga Medan. Apapun bisnisnya, pasti selalu ada aja tantangannya, bos. Dari peserta yang usia dewasa hingga anak-anak ada kesulitannya sendiri. Terus tanya-tanya, kita ajak cakap-cakap, kita ajak berkomunikasi, pasti anaknya aktif Kak. Gitu. Kalau anaknya aktif banget, ya kita harus tahu bagaimana ritme dia. Misalkan anaknya jalan-jalan, anaknya jalan-jalan, anaknya lari-lari, kita gitu lari-lari Kak. Stamina harus oke Kak. Bagi Pam-Pam dan para guide, bagaimanapun kondisi pesertanya harus dihadapi secara profesional. Nah, bos, ini dia rahasia yang paling menarik. Turnya pakai sistem pay as you wish, atau peserta bebas menentukan sendiri berapa mau bayar. Secara psikologis, cara ini bikin orang nggak merasa terbebani sebelum ikut tur. Malah mereka jadi datang dengan rasa penasaran dan lebih nyaman menikmati pengalamannya. Kalau peserta pulang dengan kesan yang bagus, mereka justru nggak ragu memberi bayaran yang lebih besar. Jadi makin puas pesertanya, makin besar pula potensi cuannya. Dalam sebulan, mereka mampu menjalankan sekitar 60 perjalanan. Skala bisnis ini pun mampu memberikan penghasilan bagi para tour guide mulai setara hingga di atas UMR setiap bulannya loh. Dikali 20 orang guide. Wah, cuannya hingga ratusan juta, bos. Nggak kaleng-kaleng kan? Nah bos, untuk mendalami bisnis ini, kuncinya adalah harus percaya diri dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Yang penting, cuan bos. Bos-bos, tren gelang jadul asal Italia ini lagi naik kelas. Namanya Italian Charm Bracelet.
Dulu polos, sekarang penuh kreativitas yang bikin warga plus 62 jadi FOMO. Dari Eropa sampai Asia, gelang ini jadi medium ekspresi. Nggak cuma soal aksesori, tapi soal identitas, pasangan, sampai komunitas. Di tengah ramainya tren global, muncul satu brand lokal yang nggak hanya sekedar ikut arus bos, tapi ngasih sentuhan kreatifnya sendiri. Produksinya di Bandung, viral di media sosial, dan sekarang bikin antrean panjang di Blok M, bos. Halo bos, perkenalkan saya Hilman, owner brand dari 2A Charm. Di sini saya menjual kreativitas lewat Italian Charm Bracelet. Ramai banget kan bos? Nah, yang penasaran tetap di Cuan Bos. Walaupun tren jadi pintu masuk, produk tetap harus bisa dipakai jangka panjang, bos. 2A Charm memilih bahan stainless steel. Jadi nggak mudah berkarat. Kergetnya itu dia jangan terlalu sering-sering kena air. Bos, kalau di bisnis makanan ada konsep prasmanan, di sini konsepnya diterjemahkan ke aksesori. Stand buat sederhana, tapi isinya padat variasi. Semua model dipajang terbuka tanpa sekat dan tanpa etalase tertutup. Efeknya orang berhenti, meraba, memilih, dan membandingkan. Kerumunan kecil pun tercipta. Dan di bisnis offline, kerumunan itu jadi iklan yang sempurna, bos. Bos, kalau ditarik ke belakang, ide bisnis 2A Charm justru datang dari kebutuhan personal mencari barang couple yang simple tapi punya makna lebih. Dari situlah, Hilman melihat satu celah. Produk yang secara bentuk sudah familiar tapi belum digarap maksimal secara tampilan. Secara global, Italian Charm di Italia identik dengan simbol kemewahan. Namun di pasar Indonesia nggak selalu relate dengan itu, bos. Alih-alih ikut arus, 2A Charm lebih memilih strategi adaptasi. Konsepnya sama, tapi tampilannya dilokalkan, bos. Dari Italia tuh lagi viral itu dia pakai menggunakan gambar-gambar mobil. Nah, karena kita kayak terlalu flat, kita coba kreativitas pakai gambar sendiri. Bos, untuk struktur produk, 2A Charm mengkombinasikan dua sumber. Material dasar diimpor, sementara nilai tambahnya dikerjakan sendiri. Menariknya, desain charm di sini nggak ditentukan sepenuhnya oleh owner. Sebagian besar justru datang dari konsumen. Dari komentar, request, sampai tren yang lagi naik. Brandnya mendengar, lalu mengeksekusi, bos. Target pasarnya jelas ya, bos. Anak muda, pasangan, dan komunitas. Mulai dari sepak bola, K-pop, sampai karakter pop culture. Kebanyakan orang-orang milih yang gambar-gambar couple gitu. Bos, strategi harga yang diterapkan Bos Hilman ini nggak langsung menjual satu set mahal. Mereka bikin pintu masuk serendah mungkin. Satu charm dijual terpisah agar orang-orang bisa coba dulu. Begitu cocok, baru deh naik ke pembelian berikutnya. Dengan harga terjangkau dan variasi tinggi, kuncinya ada di volume, bos. Bukan satu transaksi besar, tapi ratusan transaksi kecil per hari. Awalnya kita ngejual 150 pieces, di Blok M ini kita bisa menjual sampai 400 pieces per hari. Kalau ditarik kasar, dengan rentang harga mulai dari belasan hingga ratusan ribu rupiah, potensi omsetnya ada di kisaran 6 hingga 20 juta rupiah per hari loh, bos. Ini tergantung dari komposisi pembelian yang dilakukan calon pembeli. Dari ide sederhana, 2A Charm berkembang jadi jaringan booth di berbagai kota. Bisnis kecil tapi berpikir sistematis, mendengar pasar, mengikuti tren, dan berani mengeksekusi. Nah bos, gimana usaha kecil-kecilan saya? Biarpun kecil, tapi punya cabang 9. Nih bos, saya punya tips buat kalian yang mau mulai usaha. Yang pertama, kalian harus berani memulai. Yang kedua, kita harus mendengarkan konsumen maunya gimana. Nah yang ketiga, yang penting, cuan bos.
bos. Kalau orang lain baru siap-siap buka kafe jam 10, kedai yang satu ini malah udah ngejar cuan dari jam 6 pagi nih. Sekilas sih kelihatannya beresiko. Waktu jualan sarapan kan pendek banget. Lewat jam 10 pagi ya udah lewat momennya. Tapi siapa sangka, justru dari peluang yang dianggap sempit itu, mereka bisa datengin sampai 400 pelanggan dalam 4 jam aja, bos. Emang apa sih rahasianya? Yuk kita bedah strategi cuannya. Halo bos, aku Eka, pengelola kedai Ceria 90. Di sini kami nyediain sarapan yang sangat variatif dan bisa dibilang kita adalah spot sarapan nomor 1 di Jogja. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Buka di jam 6 pagi, dapur di kedai yang ada di Sleman ini udah langsung sibuk dari subuh, bos. Keputusan buka lebih pagi ini bukan tanpa alasan. Karena saat banyak kafe lain masih tutup, kedai ini udah duluan ngambil pelanggan sarapan. Hasilnya, dalam waktu 4 jam aja, ratusan orang datang silih berganti. Wih, cuannya nggak pakai nunggu siang nih, bos. Yang paling diburu ada 2 menu nih, bubur ayam dan French toast. Uniknya nih, bos, mereka nggak ikutan jual menu sarapan yang udah pasaran di Jogja. Bukan gudeg, bukan soto, tapi malah bawa menu-menu sarapan bernuansa peranakan dan cafe style yang lebih kekinian. Jadi yang datang nggak cuma orang tua, anak muda, keluarga, sampai pekerja kantoran pun ikut masuk nih. Pasarnya jadi lebih luas, bos. Buat bubur ayamnya diadaptasi dari bubur kanton. Bubur asal Tiongkok ini, rasa dan isiannya udah disesuaikan sama lidahnya warlock gitu, bos. Rasa gurih kaldu dan isiannya yang banyak cocok banget buat jadi fondasi perut di pagi hari. Kalau kurang nampol, French toast cocok banget buat jadi pelengkapnya, bos. Eits, nggak sembarang French toast nih. Karena buat rotinya aja, owner lebih pilih produksi sendiri tuh di dapurnya. Jadi sebenarnya kita nggak cuman pengen bikin teman-teman tuh atau pelanggan tuh kenyang dengan makan roti di kita, tapi kita jaga kualitas dari rotinya sendiri. Kita produksi sendiri itu maksudnya biar pelanggan itu merasakan roti yang fresh dari kita gitu. Terus rasa rotinya itu juga kualitas rotinya itu kita jaga banget, makanya kita ada di belakang sini backshopnya, jadi bisa langsung didistribusiin ke kedai Ceria. Definisi fresh from the oven nih. Rotinya selalu baru dan dijamin gak ada bahan pengawetnya sama sekali. Dalam sehari nih, bos, bisa habis lebih dari 20 loyang roti, atau kalau dibikin porsian nih bisa sampai 100 porsi gitu. Banyak yang jatuh cinta nih sama rotinya yang gak terlalu manis dan lembutnya kayak lagi makan awan ini, bos. Apalagi setelah jadi French toast. Beuh, ada aroma-aroma smoky-nya gitu. Bos, kebanyakan orang mikir kalau mau buka kafe ya sekalian aja jual makan siang sampai malam. Biar waktu jualannya lebih panjang. Tapi kedai ini malah berani fokus ngejar pasar sarapan yang waktunya cuma sebentar. Kenapa ya? Kita fokus ke menu sarapan karena emang sarapan itu kebutuhan semua orang, pasti sarapan. Jadi harapannya kita bisa memfasilitasi tempat sarapan yang bisa mengeluarkan makanan dengan cepat, terus juga makanannya enak, kualitasnya tetap terjaga. Jadi kita guide orang-orang yang pengen sarapan ke kedai Ceria. Ternyata mereka melihat celah pasar yang belum banyak digarap nih, bos. Semua orang butuh sarapan, tapi belum banyak tempat yang nyajiin sarapan cepat, nyaman, dan menu kekinian sekaligus. Nah, disitulah mereka masuk. Pasarnya jadi besar banget. Buat dapat menu-menu di sini nih, bos, owner dan timnya rajin banget riset ke kota-kota lain yang punya menu serupa nih, bos. Meski begitu, mereka coba untuk menyempurnakan dan disesuaikan lagi sama selera konsumen yang ada dalam jangkauan kedai. Sukses dengan menu-menu sarapan yang akhirnya sekarang viral nih, bos. Bikin orang-orang sebut kalau kedai ini jadi spot sarapan nomor 1 di Jogja loh. Kalau sajian menu yang kita sajiin itu juga variatif, bukan cuma bubur aja.
Dan menu-menunya masih bisa diterima sama kalangan masyarakat di Jogja khususnya. Jadi kita pede untuk menyebut sebagai nomor 1 di Jogja spot sarapan. Bukan cuma menunya yang variatif nih bos, harganya juga masih ramah di kantong. Suasananya nyaman, bikin keluarga betah, anak muda juga betah nongkrong. Jadi sekali buka pintu, pasarnya langsung lebar. Dari keluarga, mahasiswa, sampai pekerja kantor, semua bisa masuk. Nah, sekarang kita hitung cuannya nih bos. Kalau satu mangkok bubur dijual mulai Rp15.000, dan dalam satu hari bisa ludes 400 porsi. Artinya, dari bubur aja omsetnya bisa tembus 6 juta rupiah sehari. Itu baru satu menu nih, belum French toast, minuman, dan menu lainnya. Pantas aja, dari pagi uangnya udah berdatangan terus bos. Tapi rame itu nggak datang sendiri nih bos. Kalau makanannya enak tapi pelayanannya jelek, pelanggan juga bisa kapok datang lagi. Nah, gimana strategi mereka bikin pelanggan balik terus? Fokusnya ke pelayanan pelanggan. Nanti dengan itu pelanggan tuh bisa tahu pelayanan di sini seperti apa, terus produknya di sini seperti apa. Dari situ nanti pelanggan bakal ngerekomendasi ini mungkin ke temennya atau ke keluarganya, ke partnernya dan lain sebagainya. Tapi di luar itu juga kita ada gunain dari sosmed, terus ada KOL atau KOC. Gitu. Promosi udah dikencengin, pas udah rame, jangan lupa buat konsisten jaga kualitas makanannya bos. Biar sesuai sama namanya nih, semua orang yang abis makan di sini hatinya ceria dan good mood balik lagi. Tenang, masih banyak contekan yang mau Kak Eka kasih nih, biar bisa ikutan sukses kayak kedai yang satu ini. Bos, kita punya tips buat kalian yang pengen sukses kayak kita. Yang pertama, fokus kualitas produk, tim yang solid, belajar dari pelanggan, dan cuan bos.